Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak Pramono Anung dan Bapak Rano Karno. Perkenalkan, saya Jumono. Saya buat video ini sekedar untuk mengingatkan yang pertama. Yang kedua, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, dan yang ketiga insya Allah akan mendukung program-program yang Bapak Pramono dan Bapak Rano Karno akan laksanakan di DKI Jakarta. Sekali lagi saya mohon maaf terlebih dahulu karena saya mengingatkan dan mengawali video ini dengan sumpah jabatan gubernur. Saya bacakan teksnya terlebih dahulu, sumpah jabatan gubernur. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur, wakil gubernur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-luruhnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa. Mengapa teks sumpah jabatan ini saya bacakan? Karena ini terkait langsung dengan apa yang kemudian Bapak Pramono dan Bapak Rano lakukan. Selain soal teks ini juga menjadi sakral, kemudian teks sumpah jabatan ini apakah sesuai dengan realitas di lapangan kemudian? Apakah, mohon maaf, Bapak Pramono dan Bapak Rano Karno sudah sebaik-baiknya dan seadil-adilnya atau seluruh-seluruhnya menjalankan undang-undang dan segala peraturannya? Sekali lagi, video ini hanya mengingatkan, karena pada dasarnya saya adalah pemilih Bapak Pramono dan Rano Karno. Nah, terkait di dalam hal urusan pendidikan dasar di DKI Jakarta, saya kira Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur harus mengetahui apa realitas yang terjadi di lapangan. Satu hal misalnya soal pendidikan dasar bebas biaya atau wajib belajar 9 tahun. Sampai saat ini DKI Jakarta belum menuntaskan wajib belajar 9 tahun atau pendidikan dasar bebas biaya. Masih ada begitu banyak sekolah-sekolah SD dan SMP di Jakarta, swasta terutama, itu yang mengutip biaya dari orang tua murid. Padahal jika merunut atau sebagai dasar acuan bahwa pendidikan dasar atau wajib belajar itu bebas biaya adalah Undang-Undang Dasar 45 pasal 31, Undang-Undang Sikdiknas pasal 34, bahkan Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2006 serta putusan MK nomor 003 tahun 2024-2025. Ini sebenarnya menjadi acuan saya untuk mengingatkan kepada gubernur wakil gubernur. Jadi masih begitu banyak Pak SD dan SMP di Jakarta yang masih berbayar atau tidak gratis. Meskipun saya juga tahu bahwa Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur sudah melakukan upaya-upaya untuk menuntaskan wajib belajar 9 tahun atau mempermudah akses layanan pendidikan dasar kepada masyarakat Indonesia. Misalnya dengan PPDB bersama, kemudian ada 40 sekolah sebagai piloting sekolah swasta gratis, dan kemudian tahun ini ditambah 63 sekolah, ya kan. Tapi jumlah itu tidak signifikan Pak dengan jumlah yang ada di Jakarta. Saya analogikan misalnya lulusan sekolah dasar tahun ini, tahun ajaran 2000-2026, 2005-2006 ada sebesar
59.000 sekian perkiraannya. Sementara daya tampung di SMP negeri hanya sekitar 73.000. Itu sangat jauh jumlahnya. Kalau dihitung persentase belum mencapai 45%, sekitar 44%. Jadi ini memang soal keterbatasan bangku sekolah negeri, tapi kemudian juga ini mestinya tidak menjadi persoalan yang kemudian membuat warga DKI Jakarta, orang tua murid menjadi pusing karena ingin mengakses pendidikan yang berkualitas dan murah. Jadi itu kondisinya, Pak. Yang kemudian yang menjadi pertanyaan kemudian, kalau di DKI Jakarta anak-anak sekolah di negeri dibebaskan biayanya, kemudian anak-anak di sekolah swasta tidak dibebaskan biayanya, itu kan sebuah sikap atau perlakuan yang tidak adil terhadap warga DKI Jakarta. Padahal undang-undangnya mengatakan bahwa mereka harus diperlakukan sama, dapat fasilitas yang sama di dalam hal pendidikan dasar ya Pak. Yang kedua, ada pertanyaan juga yang kemudian kenapa ini terjadi? Misalnya seorang anak yang bersekolah di SD negeri kemudian oleh Pemprov DKI mendapatkan dana BOP, dana bantuan operasional pendidikan. Tetapi kemudian ketika anak ini melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP, kemudian mendapat SMP swasta, dana BOP-nya itu hilang. Apa penyebab hilangnya? Karena menurut kami bahwa sebetulnya dana yang diterima waktu SD, dana BOP yang diterima SD itu sebenarnya melekat sampai dia meneruskan jenjang-jenjang berikutnya. Tapi kenapa ini hilang? Ini pernah kami pertanyakan dalam suatu forum di Dinas Pendidikan, tapi mereka tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Atau jawabannya tidak jelas. Begitupun ketika seorang anak di sekolah SMP negeri kemudian melanjutkan ke SMA atau ke SMK swasta, dana BOP-nya juga hilang. Ini jadi pertanyaan. Ini saya kira sebagai bentuk yang tidak fair atau bukan sebaik-baiknya atau seadil-adilnya. Karena memang menurut kami seharusnya itu melekat, dana bantuan itu melekat ketika dia masih menjalani proses pendidikan atau masih bersekolah. Hal lain yang tidak kalah penting adalah bahwa postur anggaran pendidikan di DKI Jakarta saya kira yang paling besar di seluruh Indonesia. Tapi mengapa tidak bisa menuntaskan wajib belajar 9 tahun? Nah, ketika saya melihat misalnya postur anggaran, saya kira ada ketidakefisiensian dalam proses pengalokasian anggaran. Artinya tidak ada skala prioritas untuk menuntaskan wajib belajar, tapi kepada hal-hal yang memang tidak terkait langsung dengan pelayanan publik. Misalnya saya mau ambil contoh bantuan untuk lansia. Itunya jumlahnya sangat besar sekali. Nah, kalau misalnya saya menggunakan teori sebetulnya jumlah anak yang mau bersekolah dengan jumlah lansia itu banyakkan mana sebenarnya? Kalau saya kira pasti jumlahnya banyakkan anak yang mau sekolah daripada jumlah lansia. Yang kedua, lansia ini kan bukan hanya yang tidak mendapatkan pensiun, tapi banyak juga lansia yang pensiun gitu. Artinya tidak semua lansia harus mendapatkan bantuan. Nah, kalau saya melihat postur anggaran seperti ini, saya kira ini ketidakefisienan. Meskipun ini bukan menjadi hak warga seperti saya untuk melakukan protes seperti itu, tapi paling tidak saya melihat itu. Dan yang lain soal ada yang namanya kartu anak Jakarta. Ini saya juga tidak paham apa maksudnya kartu-kartu ini gitu. Padahal di satu sisi ada kartu Jakarta Pintar yang diperuntukkan anak-anak. Nah, ini hal-hal seperti ini juga saya kira yang kemudian membuat betapa
tidak bisa terpenuhinya wajib belajar, penuntasan wajib belajar 9 tahun di DKI Jakarta. Jadi hal-hal tersebut yang selalu menjadi pertanyaan-pertanyaan. Dan yang Bapak perlu ketahui juga adalah bahwa pada masa-masa penerimaan siswa baru atau sistem penerimaan murid baru ini, Pak, banyak orang tua yang kemudian merasa pusing, merasa putus asa, dan anak-anak kecewa karena tidak mendapatkan sekolah negeri. Apa masalahnya? Masalahnya adalah proses seleksi atau proses penerimaan di tingkat dasar dari SD ke SMP itu sama dengan proses dari SMP ke SMA atau ke SMK. Proses seleksinya hampir sama. Padahal kalau kita mau jujur, mau fair, mestinya yang harus dipermudah adalah dari SD ke SMP, karena ini bagian dari wajib belajar 9 tahun atau pendidikan bebas biaya. Mestinya ini lebih dipermudah, bukan dipersulit seperti ketika masuk SMP dan ke SMK swasta. Ini juga menjadi bagian penting. Saya jujur melakukan ini bukan hanya kepada, mohon maaf, Bapak Pramono dan Bapak Rano Karno, tapi juga gubernur-gubernur sebelumnya juga saya sudah melakukan ini, protes ini. Harus memenuhi atau merealisasikan Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang Musikdiknas terkait wajib belajar 9 tahun. Tapi sekali lagi ini bagian upaya yang harus terus kami lakukan karena memang ini hak dasar. Hak dasar yang harus diterima pada masyarakat untuk mengakses pelayanan pendidikan paling tidak murah. Kalaupun tidak bebas biaya tapi murah. Nah, ini kan bagian persoalan yang juga harus dipikirkan. Bagaimana menghitung unit cost tiap murid mulai dari SD, SMP, dan SMA atau SMK. Itu bagian yang saya kira menjadi pekerjaan kita bersama. Yang lain juga yang tidak kalah penting, mohon maaf Bapak Pramono Anung dan Bapak Rano Karno, bahwa sumpah jabatan itu kelak akan dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Artinya, mohon maaf sekali lagi, Bapak harus mengingat kembali apakah Bapak sudah berlaku sebaik-baiknya dan seadil-adilnya serta selurus-lurusnya menjalankan undang-undang dan peraturan lainnya, bila kenyataannya sampai hari ini anak-anak yang bersekolah di sekolah swasta, anak Jakarta juga itu, ya kan, harus berbayar sekolahnya. Kemudian anak-anak yang bersekolah di SD negeri atau SMP negeri kemudian melanjutkan ke jenjang berikutnya ke sekolah swasta, dana BOP-nya hilang. Ini juga menjadi pertanyaan penting kenapa ini terjadi. Karena sejujurnya saya pikir kalau dana BOP itu tidak hilang ketika anak SD di negeri ini kemudian masuk ke SMP tidak hilang, paling tidak biaya untuk menanggung ke sekolah swastanya bisa di-cover oleh Pemprov DKI dan murah. Saya kira itu. Sekali lagi saya mohon maaf kepada Bapak Gubernur, Bapak Pramono dan Rano Karno dengan video ini. Tapi sesungguhnya ini adalah pengingat sebagai sesama Muslim, sebagai sesama warga negara, ini sebagai pengingat antara pimpinan dan rakyatnya. Sekali lagi saya mohon maaf bila video ini tidak berkenan. Sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.